Dahulu kala, terdapatlah sebuah keluarga kecil di suatu desa. Keluarga tersebut beranggotakan ayah, ibu, dan seorang anak perempuan yang cantik jelita. Anak perempuan yang cantik jelita itu bernama Bawang Putih. Ayah dalam keluarga tersebut berprofesi sebagai seorang saudagar. Keluarga mereka begitu harmonis dan bahagia. Pada suatu ketika, ibu Bawang Putih pun sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih dan ayahnya pun begitu sedih dengan adanya kejadian tersebut. Ayah, mengapa hal ini terjadi pada kita? Ibu yang sangat aku cintai telah tiada. Sudahlah, jangan kau ratapi kepergian ibumu. Bersabarlah nak, ini adalah kehendak Tuhan. Di desa di mana ayah dan Bawang Putih tinggali, ada seorang janda beranak satu yang bernama Bawang Merah. Ibu Bawang Merah kerap kali mengunjungi dan membawakan makanan ke rumah Bawang Putih. Bawang Putih, apakah kau menyukai makanan yang ibu buatkan untukmu? Terima kasih Bu, makanan ini sangat enak sekali. Aku sangat menyukainya. Ibu senang jika kau menyukainya. Besok akan ibu buatkan lagi untukmu. Terima kasih Bu, itu sangat baik sekali. Karena begitu seringnya ibu Bawang Merah berkunjung ke rumah Bawang Putih, dan ayah Bawang Putih pun merasa cocok dengan ibu Bawang Merah. Ayah Bawang Putih bermaksud untuk menikahi ibu Bawang Merah. Bawang Putih, apa kau akan setuju jika ayah akan menikahi ibu Bawang Merah? Jika ayah sudah yakin dengan keputusannya, Bawang Putih akan mendukung ayah. Karena ibu Bawang Merah sudah baik kepada kita. Baiklah jika kau setuju, ayah akan menyampaikan maksud ayah kepada ibu Bawang Merah. Begitu mendapatkan persetujuan dari anaknya, ayah Bawang Putih mendatangi ibu Bawang Merah untuk melamarnya. Akhirnya mereka menikah dan ibu Bawang Merah beserta anaknya tinggal satu atap dengan ayah Bawang Putih dan juga putrinya. Di awal pernikahan ayah Bawang Putih dan ibu Bawang Merah, semua terlihat baik-baik saja. Sampai pada suatu ketika pada saat ayah Bawang Putih sedang tidak di rumah. Hei Bawang Putih, kau jangan bermalas-malasan saja. Cepat sana bersih-bersih dan bereskan rumah. Kau juga harus mencucikan bajuku. Baik ibu, kakak, aku kerjakan. Pada suatu ketika ayah Bawang Putih mengalami sakit keras dan akhirnya meninggal. Saat ini Bawang Putih menjadi yatim piatu. Semenjak hal tersebut terjadi, ibu Bawang Merah dan anaknya semakin bertindak keterlaluan terhadap anaknya. Pada suatu ketika, Bawang Putih sedang mencuci pakaian di pinggir sungai. Tiba-tiba, salah satu pakaian milik ibunya terhanyut. Saat ia menyadarinya, Bawang Putih mencoba untuk meraih kembali pakaian milik ibu tirinya tersebut. Namun sayang, ia tidak bisa mengambilnya kembali. Dengan sedih dan putus asa, ia kembali ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Ibu, maafkanlah aku telah menghanyutkan baju ibu. Apa katamu? Dasar anak tak tahu diri. Cepat cari baju itu dan jangan kembali sebelum kau menemukannya. Baik Bu. Dengan hati yang sedih, Bawang Putih terpaksa melakukan keinginan ibu tirinya. Ia mencari di pinggir-pinggir sungai. Lalu tiba-tiba Bawang Putih melihat ada seorang ibu tua yang sepertinya hendak pergi ke pasar. Ibu, apakah aku boleh bertanya sesuatu? Iya, tidak ada apa. Apakah ibu melihat pakaian yang hanyut di sekitar sungai ini? Oh, pakaian itu milikmu. Aku lihat beberapa saat yang lalu hanyut di sungai. Terima kasih Bu, aku akan mencarinya lagi. Ya. Saat pencarian pakaian tersebut, tak terasa hari sudah mulai gelap. Bawang Putih harus menemukan tempat untuk bermalam.
Karena tidak akan sempat untuk pulang ke rumah, tiba-tiba ia melihat sebuah gubuk tua. Apakah ada orang di dalam? Siapa dirimu, Nak? Ada apa malam-malam begini? Saya Bawang Putih. Saya sedang mencari baju yang hanyut di sungai ini. Saya mencari tempat untuk bermalam. Apakah saya boleh bermalam di sini? Oh, baju itu milikmu. Aku telah menyimpannya. Aku akan mengembalikan kepadamu dengan satu syarat. Kau harus menemaniku beberapa hari di sini. Iya, Nek. Saya akan menemani Nenek. Beberapa hari berikutnya. Nak, kau telah menepati janjimu, dan aku akan menepati janjiku. Ini kembalikan pakaian ibu tirimu, dan bawalah labu kuning untukmu. Terima kasih, Nek. Ya. Bawang Putih pun pulang ke rumah dan begitu sampai di rumah, Bawang Putih menyerahkan baju putih itu kepada ibu tirinya. Ibunda, ini sudah kutemukan bajunya. Bawa kemana, Nek? Pergilah. Baiklah, Bu. Aku akan beres-beres. Emas! Ibu, aku mendapat Mengetahui hal tersebut, ibu Bawang Merah dan Bawang Merah langsung merebut emas yang ada pada Bawang Putih. baju yang tenggelam. Begitu mendengar cerita dari Bawang Putih, Bawang Merah bermaksud untuk mencari nenek tersebut. Keesokan paginya, Bawang Merah menghanyutkan pakaiannya dengan sengaja ke sungai. Setelah itu, ia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Bawang Putih. Permisi, Nenek tua. Apakah Nenek melihat bajuku yang hanyut di sekitaran sungai ini? Oh, baju itu milikku, sedang aku simpan. Akan mengembalikan dengan satu syarat. Kau harus menemaniku beberapa waktu. Baiklah, Nek. Aku akan mengikuti kata-katamu. Beberapa hari sudah, Bawang Merah tinggal bersama nenek tersebut. Selama ia bersama nenek, hal yang ia kerjakan hanyalah bermalas-malasan saja dan tidak ada hal yang bisa ia lakukan. Ketika tiba saat Bawang Merah hendak pulang. Nek, aku sedang menginap di sini beberapa hari. Mana yang menemaniku? Baiklah, ini lagu dirimu. Begitu sampai di rumah, Bawang Merah segera memanggil ibunya dan senang hati menunjukkan buah labu tersebut. Ibu Bawang Merah dan putrinya membuka labu tersebut. Namun ternyata yang keluar dari buah tersebut bukanlah emas dan permata, melainkan seekor binatang ular yang besar dan amat berbisa. Ular tersebut langsung menyerang ibu Bawang Merah dan Bawang Merah hingga akhirnya mereka meninggal dunia.